Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, Minggu Reminiscere, Tuhan boleh memberkati kita dalam setiap langkah kita, dan selalu menemani kita dalam setiap pergumulan kita. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah persembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ke-6. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal kepada maut demi menebus kami.
agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunilah segala dosa kami, oleh karena pengorbanannya bagi kami. Dengarkanlah doa kami di dalam pengasihan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Reminiscere hari ini yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai ke-34. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. bukan seperti perjanjian yang telah kau adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka
untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya ke dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi mereka mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenakanlah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, kasih-Mu tiada duanya.
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, marilah kita boleh mengingat kembali segala dosa dan pelanggaran kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darah-Nya, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua.
Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat yang kelima dan hukum Taurat yang keenam beserta maksudnya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah, sebab itu jangan memandang rendah orang tua kita, atau pemerintah, atau orang yang lebih tua dari diri kita. Jangan menimbulkan kemarahan dan kegelisahan hati mereka, tetapi hendaklah kita bersikap sopan dan kasih kepada mereka, mengenal hati mereka serta menolong mereka di masa tuanya. Karena Allah menginginkan kita hidup dalam hubungan keluarga yang damai dan sejahtera. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengancam dan menyakiti hati sesama kita. Kita harus saling melindungi dan menolong dan bersikap baik terhadap sesama, dan jalinlah persahabatan kasih terhadap tetangga, karena Allah menginginkan kita saling melindungi kehidupan sesama saudara. Sampai sedemikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Aku milikku, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan kasih yang diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 324, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita berdoa, damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, itulah yang melampaui segala hati, akal, dan pikiran kamu sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Reminiscer pada sore hari ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu,
kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Atau aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita pada saat ini, tema persekutuan kita ini adalah kasih Allah besar akan dunia ini. Dan kalau kita hubungkan adalah sangat-sangat sinkron dengan nama minggu kita Reminiscer yang mempunyai pengertian, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Nama minggu kita dengan tema minggu kita ini sama-sama menyoroti tentang bagaimana kasih dan rahmat Allah dalam segala ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menelaah hanya dari judul kita, kasih Allah besar akan dunia ini merujuk suatu tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh Allah, yang aktivitas yang bersumber dari Allah itu sendiri dalam rangka penyelamatan dan pemulihan dunia ini. Sehingga kalau kita mengatakan kasih Allah besar akan dunia ini, itu bisa kita bayangkan bahwa kebesaran kasih Allah bukan berarti mau menyatakan dunia ini sedang tidak ada pergumulan, bukan berarti mau mengatakan bahwa dunia ini sedang baik-baik saja, bukan berarti bahwa dunia yang kita huni, yang dalam kitab Yohanes ini menyebut dengan kosmos, itu bukan berarti tidak ada persoalan di sana. Namun banyak persoalan, bahkan bisa kita sebut dunia kita ini sedang kacau. Atau boleh dunia kita ini sedang mengalami goncangan yang sangat hebat dan rusak dalam perjalanannya. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kerusakan-kerusakan yang terjadi, kejahatan yang melingkupi dunia ini, atau benturan yang sedang terjadi di dunia ini yang membuat kita kadang seperti rapuh. Di dunia ini kita mengalami kerapuhan dengan keadaan-keadaan sosial yang kita miliki. Lalu datang kasih Allah besar akan dunia ini, artinya Allah mengasihi yang rapuh, Allah mengasihi yang hancur itu, Allah mengasihi yang sedang tidak baik-baik itu. Sehingga
tema ini mengajak kita untuk menjadi proaktif di tengah-tengah dunia ini, supaya tidak menjadi hakim, tetapi justru menjadi penyelamat atau narahubung keselamatan itu kepada setiap orang. Supaya kita tidak hanya memberitakan Allah yang kejam, tapi lupa memberitakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih, yang kasihnya jauh lebih besar daripada dosa dan kehancuran dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tema khotbah kita ini kita melihat dan kita berhadapkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat bagaimana realita yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita dituntut untuk menjadi orang yang berprestasi dalam kerja. Bahkan masa lalu kita menjadi label yang sangat-sangat diperhatikan oleh orang lain untuk meruntuhkan posisi dan langkah kita ke depan. Bahkan di dunia yang kita lihat ini, kita lihat lagi bahwa dalam media sosial ini, setiap kegagalan-kegagalan kecil akan dipublis, sehingga itu seolah-olah besar. Yang dulunya kegagalan yang seperti itu bukanlah masalah, tetapi hari ini itu menjadi masalah yang terpublish. Kesalahan Anda, sehingga di dunia era yang kita hadapi sekarang, di era digitalisasi ini, ada banyak kita yang tidak lagi berani menjadi diri kita. Ada banyak kita yang mencoba menutup kekurangan-kekurangan itu, sehingga kita tidak mau tampil dengan keadaan yang sesungguhnya. Karena kenapa? Karena kita selalu disorot dalam berbagai aspek, dalam berbagai situasi sosial yang sedang kita jalani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal-hal yang seperti itulah, dalam keadaan yang sedang kacau, dalam keadaan hidup kita yang sedang terluka itu, yang oleh karena mungkin desakan orang lain, benturan ekonomi yang juga mungkin menghantam kita, bahkan benturan teknologi juga yang menghajar kehidupan kita. Dalam hal yang seperti itulah firman Allah ini datang menyapa kita, mengatakan kasih Allah besar akan dunia ini. Saudara yang dikasihi, kata dunia di sini saya ulangkan kembali tadi, itu adalah kosmos atau alam semesta, yang artinya kasih Allah itu bukan hanya menyentuh ke level manusia, tetapi menyentuh kepada segala makhluk. Sebagaimana Markus mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi bukan hanya saya, tetapi kita harus bergandengan tangan, kita harus beriringan dalam rangka penyelamatan dunia. Karena dunia ini adalah tempat di mana kita akan berinteraksi dengan sesama dan berinteraksi dengan Sang Pencipta kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat hal yang pertama dalam khotbah kita ini adalah Nikodemus sebagai bentuk, atau saya bisa katakan Nikodemus ini adalah wajah daripada kita di masa kini. Nikodemus datang kepada Yesus, dia adalah seorang figur yang tersohor. Dia adalah orang yang memiliki reputasi yang tinggi, yang bagus. Seorang pengajar Yahudi, orang yang disegani. Dia datang kepada Yesus pada malam-malam hari. Kenapa? Karena dia mengalami kebingungan. Dia mengalami benturan akan kehadiran Yesus yang sudah tampil pada ayat yang sebelumnya di bait yang pasal yang kedua, di mana Yesus tampil membersihkan bait suci, dan sebelumnya itu Yesus sudah tampil dalam pengadaan mujizat di Kana. Lalu Nikodemus melihat ini, dia melakukan seolah-olah mau membuat riset kepada Yesus. Dia mengatakan kepada Yesus, Yesus, sesuai dengan tanda-tanda yang kau lakukan itu, kau berasal dari Allah. Engkau bukan hanya dari dunia ini, karena tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Itu selalu seolah-olah dia mengadakan perhitungan
tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus, sehingga dia mencoba membuat itu diempiriskan untuk menentukan bahwa Yesus itu adalah bersumber dari atas atau dari Allah. Lalu dia menentukan itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dia menyampaikan itu kepada Yesus. Lalu dia katakan, dia datang pada malam-malam hari, itu menunjukkan malam itu adalah simbol dari kegelapan, simbol dari ketidaktahuan atau keterbatasan manusia dalam pemahaman Yohanes ini. Lalu dia datang kepada Yesus dalam keterbatasan itu, dalam analogi yang dia miliki, rasionalistisnya tidak sesungguhnya bisa mencapai Allah yang maha tinggi itu. Lalu dia datang kepada Yesus, dia menjawab, dia mengatakan kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan hal yang sangat berbalik dengan pandangannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sekarang goncangan ekonomi dan politik. Kita melihat sekarang goncangan agama, religi kita yang sedang morat-marit ini. Bahkan kita sedang berdebat dengan ajaran-ajaran yang mungkin sedang kita dengarkan. Seperti itulah kondisi Nikodemus dalam posisi ini. Lalu dia datang kepada Yesus dan dia menyadari bahwa rasionalistisnya tidak akan membawa dia berjumpa dengan Allah dalam kebenaran. Lalu dia menjumpai sumber yang utama, yaitu Allah atau Yesus Kristus sebagai sumber yang akurat tentang jawaban keberimanan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam era kebingungan yang kita miliki, marilah datang kepada Yesus. Terkadang kita harus melepaskan rasionalistis atau akal sehat kita dan menjangkau sesuatu itu dengan keberimanan, agar kita bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Allah dalam kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama yang kita lihat, bahwa Nikodemus ini adalah mewakili kita dalam situasi yang kita hadapi kini di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi, apakah yang terjadi dengan Nikodemus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah dia langsung mengalami perubahan? Bukan. Nikodemus justru konfrontatif terhadap Tuhan Yesus. Karena dia masih, waktu bertemu dengan Yesus, dia masih dengan rasionalistisnya. Lalu dia mengatakan kepada Yesus, ketika Yesus mengatakan, seseorang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak layak di dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus menggunakan rasionalistisnya. Dia menggunakan pendekatan biologi kepada Yesus. Apakah mungkin orang yang sudah tua, orang yang dewasa masuk ke dalam rahim ibunya? Ini menggunakan rasionya. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Nikodemus berjumpa atau bisa memahami apa yang disampaikan oleh Allah dengan rasionya? Tidak. Memang saya tidak mau mengatakan Bapak Ibu, Anda hanya beriman tanpa berakal. Karena kalau Anda beriman tanpa berakal, Anda akan menjadi anarki. Tetapi ketika Anda beriman, berakallah. Tetapi jangan hanya berakal tanpa beriman. Harus ada balance-nya. Iman dan akal itu harus berjalan beriringan, supaya kita tidak membabi buta memahami firman Allah, supaya kita enggak letterlet dengan firman Allah ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat itu. Lalu setelah didebat oleh Nikodemus ini, cerita itu tidak berlanjut lagi. Kita akan menemukan kembali nanti beberapa pertemuan Nikodemus dengan Yesus. Lalu kita melihat itu Bapak Ibu, yang terakhir pertemuan Nikodemus dengan Tuhan Yesus itu setelah
Yesus meninggal atau setelah Yesus wafat. Pertemuan itu adalah buah daripada pertemuannya dengan Yesus semula. Apa pertemuannya? Ada pertumbuhan iman. Ada gerakan yang berubah. Nikodemus mengalami transformasi iman. Kalau kita baca nanti di Yohanes 19 ayat yang ke-39. Apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu? Nikodemus datang untuk membawa minyak mur dan minyak gaharu dalam keperluan memumi atau mengurapi mayat Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi, ini perkembangan yang kita lihat dari Nikodemus. Maka saya mau mengatakan, mengajak kita melalui khotbah ini, ketika Anda bertemu dengan Yesus, maka Anda akan mengalami transformasi kehidupan. Lalu kita melakukan pendekatan ini, pemahaman ini dengan apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Martin Luther? Sola fide, sola scriptura, sola gratia. Di dalam ketiga sola itu kita melihat hanya oleh Injil, hanya oleh anugerah, hanya oleh iman. Lalu apakah iman kita akan bertumbuh seperti Nikodemus kalau tidak ada pertemuan dengan Injil? Ini menjadi perdebatan kita dalam teks ini. Yohanes mau mengatakan, tanpa Anda bertemu dengan Injil, yaitu Yesus, maka iman kita tidak akan bertumbuh dan tidak akan berbuah. Karena itu bertemulah dengan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Lalu mari kita lihat kembali apa yang mau disampaikan oleh Yesus tadi. Dia mengatakan kalau seorang tidak lahir kembali, bahasa Batak, lahir dari atas begitu. Lahir kembali. Lalu kalau seorang tidak lahir kembali, konsep lahir dari atas ini dia sebut dengan anoten. Artinya lahir dari atas itu bukan pekerjaan manusia. Itu pekerjaan Allah. Itu adalah reaksi dari Allah sendiri untuk menjangkau umat yang berdosa. Sehingga kalau dikatakan kita lahir kembali, mungkin dalam teologi Injili memahami ini dengan lahir baru. Lalu nanti kita akan melihat Bapak Ibu, kalau kita ingin mengalami lahir baru, seseorang itu tidak sampai kepada tahapan lahir baru atau lahir kembali kalau dia tidak menyentuh level yang tadi atau tidak bertemu dengan Injil itu sendiri. Sehingga itu reaksi atau Allah yang melakukannya sendiri. Sehingga ini dekat dengan apa yang dikatakan oleh Agustinus. Seseorang tidak akan percaya kepada Tuhan tanpa Tuhan yang menarik seseorang itu untuk percaya kepadanya. Jadi kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Allah, itu bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan yang menarik kita. Maka kita melihat itu Bapak Ibu dalam pandangan yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Lalu di Titus 3 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang berperan, Allah yang berperan untuk keselamatan itu. Jadi pandangan Agustinus agak nyelenek kepada kita, manusia pasif dalam keselamatan. Martin Luther mendekati pemahaman itu dengan mengatakan, sebab kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah Allah. Ini berbarengan dengan pendapat Paulus dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu, bukan karena perbuatanmu. Itu adalah kasih karunia, pemberian yang cuma-cuma. Sehingga kita melihat itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh Paulus di tengah-tengah kehidupannya. Lalu kita melihat bagaimanakah pemahaman tentang lahir baru, tentang lahir dari roh dalam teks kita ini. Kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, kamu tidak akan diselamatkan. Air adalah simbol daripada penyucian. Lalu kita secara dogmatis kita memahami bahwa pemandian itu, baptisan itu itulah
yang melahirkan kita dari air. Lalu yang kedua, mengapa dihadapkan kembali dengan roh, lahir dengan roh? Apakah ini harus mengalami pertemuan atau mengalami pencurahan Roh Kudus? Apakah itu yang dimaksudkan? Kita selalu bertanya-tanya dengan teks ini. Lalu kita melihat dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 sampai 27. Kita coba telaah dengan pendekatan ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi sehingga roh itulah yang memimpin kita. Jadi kalau dikatakan lahir dari roh, berarti kita menerima roh itu untuk mengendalikan dan berotoritas atas kehidupan kita. Mungkin sangat menarik Bapak Ibu, dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks kita ada sebutan yang disampaikan dalam teks kita ini. Engkau mendengar angin berhembus, tetapi kau tidak mengetahui dia bersumber dari mana dan itu mau kemana. Demikianlah orang yang dipimpin oleh roh. Sebutan tadi sangat combine dengan apa yang kita bacakan tadi. Maka orang yang dipimpin oleh roh, dia tidak lagi berotoritas atas dirinya, tapi Roh Kudus yang berotoritas mengendalikan kehidupannya. Sehingga dia dituntun oleh roh itu berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita mengalami ini? Maka teks kita ini, Yohanes ini mengajak kita sesungguhnya untuk bertemu dengan Yesus adalah pusat daripada kehidupan kita. Ketika kita bertemu dengan Yesus dengan kebenaran, kalau kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka kita akan dipimpin oleh roh itu sendiri. Tapi terkadang kita bebal, terkadang kita tidak acuh tak acuh, atau bahkan kita merasa tidak perlu dengan tuntunan Roh Kudus itu, sehingga kita lebih memilih untuk menolak Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir yang mau kita lihatkan dalam khotbah kita ini adalah pada ayat yang ke-16 itu dikatakan di sana 15 sampai yang ke-16, kita diperhatikan di sana dan mulai dari 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka Yesus mengumpamakan atau mengambil simbol-simbol dalam perjanjian lama, mengidentikan dirinya dengan ular tembaga, sebagaimana yang dicatatkan dalam Bilangan 21 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Kita menemukan di sana bagaimana orang Israel yang menggerutu kepada Tuhan ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu Allah menurunkan ular tedung untuk mematuk bangsa Israel, dan banyak yang meninggal, yang mati dalam perjalanan itu. Lalu mereka berseru minta ampun kepada Tuhan. Lalu ketika mereka minta ampun, Allah memerintahkan Musa, dirikanlah ular tembaga. Siapa yang memandang kepada ular tembaga itu, maka dia tidak akan mati, dia akan selamat. Lalu Yesus mengambil perbandingan ini terhadap dirinya, walaupun ini belum terjadi dalam teks ini. Yesus mau mengatakan bahwa anak manusia itu akan ditinggikan dalam penyaliban itu. Sehingga ketika kita memandang salib bukan lagi memandang penderitaan, tetapi ketika melihat salib kita melihat bahwa di salib itu ada kemuliaan dan kemenangan. Keselamatan ada di sana. Kita selama ini hanya teori-teori kita hanya berpatok kepada, cenderung kita mengalami bahwa teologi salib, teologi penderitaan. Mari kita balanskan, teologi salib, penderitaan
atau kemuliaan Allah, kemenangan Allah yang dibalut dalam penderitaan itu. Sehingga kita melihat ada lingkaran yang mengelilingi kita, penderitaan yang mengelilingi kita, yang berjalan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak lagi melihat itu sebagai kehancuran. Kita tidak lagi melihat itu sebagai kekalahan. Tapi kita melihat bahwa di dalam penderitaan pun ada kemuliaan Allah yang disediakan. Di dalam penderitaan sekalipun ada kemenangan yang dititipkan oleh Allah untuk orang yang percaya ketika dia memandang salib atau memandang Kristus yang ada di salib itu. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ini dalam pandangan Yohanes ini, bahwa penderitaan yang tadi adalah bagian dari rencana Allah untuk kemuliaan namanya. Lalu dihubungkan kembali dengan kasih Allah akan di dunia ini. Dalam konteks kita di ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu kita melihat kebesaran kasih Allah melalui simbol salib itu untuk menyelamatkan dunia ini. Artinya Bapak Ibu, penderitaan pun bisa digunakan oleh Allah untuk kemuliaannya. Penderitaan pun bisa dipakai oleh Allah untuk meninggikan namanya di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kasih Allah yang kita lihat dalam teks ini besar akan dunia ini. Allah Yohanes dalam teks kita ini Bapak Ibu sedang mengkritik bahwa orang Yahudi sedang membatasi keselamatan itu. Yahudi berpandangan seperti Nikodemus bahwa keselamatan itu terbatas hanya kepada orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Lalu teks ini menjawab, dikatakan kasih Allah besar akan dunia ini, supaya dunia ini, kalau kita baca di ayat yang ke-17 itu sangat menarik. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Sehingga kedatangan Yesus bukan untuk menghakimi, namun untuk menyelamatkan. Kita melihat itu Bapak Ibu tadi dalam persoalan Yesus yang disalibkan tadi sebagai bukti daripada kasihnya dalam penyelamatan dunia ini. Lalu yang terakhir sekali melalui khotbah ini untuk menutup khotbah kita. Kita selalu melihat bahwa di dunia ini gereja kita, kondisi kita sekarang itu cenderung kepada penghakiman atau jas. Kita cenderung, gereja kita cenderung hanya untuk memberi hukum, menegur dan memberi atau menghakimi, menghukum orang-orang yang bersalah. Tapi mari berubah gereja hari ini Bapak Ibu. Saya agak menarik dengan apa yang dikatakan oleh Gilbert Lumindrong. Walaupun saya bukan penggemar beliau, namun saya agak tertarik dengan satu kata yang disampaikannya. Gereja itu adalah bengkel, di mana memperbaiki yang rusak, di mana memperbaiki yang sedang tidak baik, supaya gereja itu menampung setiap orang, tidak membatasi siapapun, tidak menghakimi siapapun, sebab hakim itu adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Supaya hari ini Bapak Ibu benarlah apa yang dikatakan, bahwa gereja adalah surat Kristus, maka melalui gereja orang harus mengenal Kristus sebagai juru selamat yang hidup. Melalui gereja orang akan mengalami keselamatan dalam pertemuan Injil yang dipersaksikan oleh gereja itu sendiri. Lalu hari ini Bapak Ibu kita melihat apakah gereja kita sudah sampai kepada tahap rehabilitasi iman di tengah-tengah umatnya, atau kita justru membiarkan, kita justru memotong atau mengusir, mengkat mereka dari komunitas-komunitas kita, sehingga kerusakan itu semakin masif dan massal di tengah-tengah dunia ini. Ini menjadi renungan atau menjadi aplikasi di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita mampu menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang beriman, yang bertemu dengan Yesus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak lagi terikat dengan hal-hal yang bersifat dunia yang sementara ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengarkan, yang mengajar kami bahwa kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini
itu adalah satu pengajaran yang berharga bagi kami, bahwa Allah lah yang aktif, Allah yang peduli untuk keselamatan ciptaan Tuhan. Kami tahu bahwa keberdosaan kami, kefanaan kami membuat kami terbatas untuk memahami rahasia Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Namun pada hari ini ajaran Tuhan Yesus bersama dengan Nikodemus mengarahkan kami Tuhan, bahwa ketika kami berjumpa dengan Injil itu dengan kebenaran, ketika kami berjumpa dengan Yesus, maka kami akan memahami rahasia-rahasia Allah dalam penderitaan, dalam kerusakan yang sedang terjadi di dunia ini. Izinkan kami untuk ikut ambil bagian dalam pewartaan dan juga menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu hanya berharap berdoa kepada seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini. Dalam segala kerapuhan dan keterbatasan mereka, beban yang terjadi dalam hidupnya, kesulitan yang menimpa mereka, sebagai wujud daripada dunia yang sedang kacau dan rusak ini, kami berdoa ada harapan bahwa Yesus akan memulihkan dan menyelamatkan. Biarlah Tuhan memulihkan segala yang rusak. Biarlah Tuhan memulihkan segala yang sakit dan yang terbentur dalam kehidupannya. Tuhan membuka jalan sehingga ada keselamatan, ada kemenangan yang terjadi atas umat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ditinggikanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Firman Tuhan yang menjadi nats yang menghantarkan kita dalam memberikan persembahan tertulis pada Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima, tapi saya bacakan ayat ke-6 Bapak Ibu. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu, terimalah persembahan umatmu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.